Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan untuk sosialisasi dari skripsi atau tugas akhir. Gimana ini teman-teman yang sudah entry maupun yang belum entry nggak apa-apa, coba ikut dulu aja. Jadi biar tahu gambarannya. Di angkatan 2017 ya kalian, silahkan. Kalau teman-teman saya udah bilang di grup, mungkin ada yang nggak masuk atau ada yang belum baca. Oke, jadi ini buku panduannya sebenarnya dari fakultas. Jadi kalian bisa download di link yang saya sudah kasih. Nah ini, tapi memang ada beberapa yang saya kasih tambahan. Nanti untuk uploadnya bisa saya beri link karena web industri kayaknya lagi nggak bisa diakses. Jadi mungkin nanti saya kasih link aja untuk drive-nya dari file-file yang perlu di-download. Oke. Jadi ini ya untuk panduannya dulu. Jadi panduan skripsi atau tugas akhir yang dirancang oleh Fakultas Teknik. Nah, di sini untuk pendahuluannya, jadi untuk skripsi atau tugas akhir di sini adalah karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan penelitian mandiri mahasiswa disusun dalam jangka waktu 1 semester di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing dan dibantu seorang pembimbing atau pembimbing pendamping. Jadi skripsi ini benar-benar dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa. Ya sama ya kayak KP kemarin, tapi ini benar-benar kalau KP mungkin karena terbatas dari akses perusahaan dan harus ngikut ke perusahaan atau terbatas waktu juga. Jadi untuk skripsi ini kalian benar-benar melakukan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan skripsi oleh diri kalian sendiri. Jadi tugas akhir atau skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian atau perancangan, ciri-cirinya itu. Nah, ini harus ada permasalahan. Jadi biasa ya, tiap laporan penelitian itu ada permasalahan. Judul tugas akhir dipilih sendiri oleh mahasiswa dan atau ditentukan oleh dosen pembimbing. Kemudian didasarkan pada pengamatan lapangan, ada data primer dan atau analisis data sekunder. Kemudian harus ada ketertiban metodologi. Nah, ini yang paling penting. Kemudian di bawah bimbingan berkala dan teratur oleh dosen pembimbing. Ya, sama ya, harus ada asistensi, bimbingan. Terus harus cermat dalam tata tulis ilmiah. Jadi di sini di buku panduan sudah ada untuk panduan tata tulis ilmiahnya. Kemudian direpresentasikan dalam forum seminar. Jadi kalau kemarin KP juga ada seminar, ini pun juga ada seminar dan sidang, jadi 2 kali. Kemudian dipertahankan dalam ujian lisan di depan tim dosen penguji. Nah ini kegiatan yang dapat dijadikan tugas akhir atau skripsi. Nah, ini yang pertama. Untuk kegiatan penelitian adalah hal-hal atau yang ingin diselidiki. Diselidiki di sini antaranya ada permasalahan yang ingin dipecahkan, kan pasti di bab 1 ada kan untuk permasalahan, kemudian hipotesis yang ingin dibuktikan atau diuji kebenarannya, kemudian sesuatu yang masih menjadi pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Nah, ini studi kasusnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, bisa berupa pemecahan permasalahan, pembuktian kebenaran hipotesis, ini biasanya yang statistik, atau jawaban atas pertanyaan. Diperlukan cara metodologi tertentu. Ini metodologinya yang biasanya harus dimatengin. Kemudian serta dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam melakukan penelitian itu. Ya ini ya udah ada kata kesabaran dan ketelitian. Jadi untuk hasil yang maksimal bisa sabar dulu, kan kadang ada data yang susah didapatkan atau data yang perlu diolah kembali, dan itu perlu adanya kesabaran. Kemudian materi sudah ada ya di web Fakultas Teknik, kemarin sudah tak suruh baca toh? Sudah. Ini kelihatan nggak screen sharing saya? Kelihatan. Kelihatan, oke. Mungkin yang nggak kelihatan
screen sharing-nya bisa ini keluar dulu atau nanti masuk kembali. Nah, ini. Jadi kemungkinan ya besar presentasinya bahwa penelitian ini lebih kompleks dibandingkan KP kemarin. Jadi tidak sederhana. Kalau KP kemarin biasanya mungkin hanya di satu aspek atau satu line seperti itu. Nah, ini biasanya untuk yang TA itu tuh dia permasalahannya lebih kompleks. Kemudian hasil penyelidikan dapat berupa informasi, fakta, atau ketentuan, atau kaidah, atau hukum. Nah, di sini untuk penelitian harus memenuhi 3 kriteria, ada hal yang harus diselidiki, kemudian penyelidikan itu menghasilkan informasi atau data, atau fakta, atau ketentuan kaidah atau hukum. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penelitian itu merupakan upaya pemecahan suatu masalah secara ilmiah. Nah, ini kita orang teknik, jadi harus berdasarkan data. Jadi secara ilmiah dan objektif, sehingga menghasilkan bermacam-macam gagasan kreatif untuk dikontribusikan kepada ilmu dan teknologi. Dan atau kepada pembangunan atau pengembangan kelembagaan. Nah, ini biasanya bisa jadi apa ya istilahnya? Rekomendasi atau saran ke perusahaan. Jadi hasil dari penelitian kita itu biasanya untuk rekomendasi perusahaan. Berdasarkan kriteria di atas, maka kegiatan-kegiatan berikut ini dapat dipilih sebagai penelitian untuk tugas akhir atau skripsi. Nah, ini ada pengkajian literatur, jadi biasanya ada literatur review. Kemudian ada perbandingan, itu biasa membandingkan antara yang misal simulasi yang kalian hitung dengan yang di lapangan. Kemudian dia kelayakan. Kelayakan itu bisa, ini ya kan kalian ada PTIT juga, itu yang kemarin belajar kelayakan, bisa kelayakan untuk membangun perusahaan baru atau kelayakan dalam proyek. Nah, itu kan kemarin sudah dapat juga manajemen proyek. Ini perancangan juga bisa macam-macam. Ada perancangannya ini apakah perancangan dari perusahaan secara keseluruhan atau perancangan sistem informasi kan kalian sudah dapat juga, atau perancangan produk. Nah, ini banyak. Kemudian terapan. Terapan ini juga bisa. Jadi untuk biasanya itu terapan adalah kayak bikin alat gitu. Jadi menerapkan di dalam UMKM misalnya itu bisa silakan. Untuk pengajian ini ada macam-macam. Nah, ini kalian pengennya yang seperti apa? Nah, di sini perancangannya ada berupa metode, berupa model atau program, berupa alat atau prototipe. Nah, di sini ada persyaratan akademik yang kemarin sempat saya share di awal. Jadi di sini bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah skripsi atau tugas akhir, ada persyaratan akademik yang harus dipenuhi. Jadi mahasiswa sudah menyelesaikan minimal 125 SKS. Jadi yang kemarin makanya yang bisa daftar ada minimal 125 SKS. Kemudian mahasiswa sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian dengan minimal BC. Ini yang kemarin udah saya share ya, kalau sudah dibaca. Saya ulang aja. Kemudian mahasiswa sudah lulus mata kuliah umum, ada pendidikan, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan pendidikan agama, nilai minimal C, kemudian IPK minimal 2,5, kemudian ada nilai D, tidak boleh lebih dari 10%. Ini adalah 10% dari keseluruhan SKS. Jadi kalau 144 SKS di teknik industri, maka 10%-nya itu adalah maksimal 14 SKS untuk yang dapat nilai D. Kemudian ada persyaratan administrasi. Jadi mahasiswa tersebut aktif ya. Kalau udah entry KRS pasti harusnya aktif. Ya, jadi istilahnya bukan cuti atau mangkir, lah itu nggak bisa. Kemudian jadi harus dicek nanti untuk entry KRS-nya. Kemudian mahasiswa tersebut sudah menginput KRS mata kuliah skripsi. Masa berlaku input mata kuliah skripsi adalah 3 semester. Jadi 3 semester ini maksudnya adalah semester ini kalian input, terus semester depan kalau misalnya kalian belum selesai, jadi kalian harus input lagi. Nah, itu adalah untuk mata kuliah skripsi. Terus diberi kesempatan lagi semester depannya, untuk melanjutkan. Nah, itu udah maksimal. Jadi kalau sudah lebih dari 3 semester harus mengulangi dari awal. Kayak KP ya, kalau KP kan 2 semester, kalau ini 3 semester. Nah, ini ada batas waktu penulisan skripsi. Nah, nih,
Jika dalam waktu 3 semester mahasiswa tersebut belum bisa menyelesaikan skripsi atau tugas akhir, maka mahasiswa bersangkutan wajib mengisi KRS kembali pada semester berikutnya. Kemudian dosen pembimbing tetap, kecuali ada rekomendasi dari dosen yang bersangkutan. Misal, Pak, sepertinya saya tidak bisa untuk membimbing untuk topik mahasiswa ini. Jadi kayaknya untuk topik ini lebih baik dibimbing oleh Bapak ini. Nah, itu bisa untuk ada usulan seperti itu. Kemudian judul atau tema skripsi yang telah diajukan tidak boleh diteruskan atau diganti, kecuali ada rekomendasi dari pembimbing untuk dapat diteruskan. Nah, ini maksudnya adalah kalau udah lebih 3 semester, itu ternyata tidak boleh diteruskan. Kalau misalnya kalian semester 7 ya, semester 8, ini kalian mau lanjut lagi. Nah, ini kalau misalnya lebih dari 3 semester, itu boleh nggak kalau sama dosen pembimbingnya itu diteruskan? Ya, kalau tidak boleh diteruskan, berarti memang harus diganti. Mungkin apakah dilempar di adik kelas kalian, judul kalian, atau memang itu sudah tidak relevan dengan data yang 3 semester ke depan. Nah, itu bisa saja diganti, kecuali ada rekomendasi dari pembimbing untuk dapat diteruskan. Kemudian, dosen pembimbing skripsi ada 2 orang, terdiri dari dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. Dosen pembimbing dibagi dan diumumkan kepada mahasiswa oleh koordinator skripsi atau tugas akhir sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar skripsi atau tugas akhir. Nah, ini untuk 2 orang, ini kondisional ya. Jadi utamanya adalah dosen pembimbing utama. Jika memang dibutuhkan dosen pembimbing pendamping, maka nanti akan diberi dosen pembimbing pendamping. Namun jika tidak terlalu krusial, maksudnya untuk satu dosen pembimbing utama saja sudah cukup, jadi tidak perlu ada dosen pembimbing pendamping, karena terkait juga dengan jumlah dosen juga, pasti nanti akan ngampu kalian juga banyak kan. Jadi kalau misalnya memang kuota masih belum terpenuhi, bisa nanti diberi dosen pembimbing pendamping. Jika tidak, ya bisa salah satu saja dengan dosen pembimbing utama. Untuk bab 1 ini, apakah ada yang ditanyakan? Bab 1 ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut bab 2 untuk proposal. Bu, tanya. Ya. Berarti itu nanti untuk dosen pembimbingnya udah ditentuin, tinggal bagi ke mahasiswanya gitu. Nah, itu kan berdasarkan topik. Jadi nanti tetap ada formulir pendaftaran. Jadi kalian itu mengajukan judul atau topik yang kalian pengen itu mau apa. Jadi itu yang menentukan nanti misal dari rekomendasi kalian, Bu, saya rencana ambil topik ini. Nah, saya itu pengennya dosen ini. Nah, itu juga kita lihat lagi kalau misalnya memang kuotanya masih bisa dan memang sesuai dengan topik kalian, itu bisa. Jadi sesuai dengan apa yang kalian pengen gitu. Tapi kalau misalnya memang melihat kuota dan juga ternyata topiknya itu agak melenceng nih kalau misalnya dengan dosen ini, nah itu bisa nanti diberi rekomendasi untuk dosen yang lainnya. Lah untuk itu kayak konsultasi apa? Judulnya itu ke Bu Dina. Jadi gini, ini di bab 2. Di bab 2 nanti ada. Ya. Nanti sekalian tak jelasin ya. Yang lainnya untuk bab 1. Bab 1. Cukup, Bu. Cukup ya? Ya, lanjut, Bu. Kalau cukup, kita lanjut di bab 2. Nah, di sini ada tata cara pengajuan judul dan proposal. Ini yang ditanyain Zoom tadi. Jadi seorang mahasiswa tidak diperbolehkan membuat skripsi atau tugas akhir yang sudah pernah dibuat oleh mahasiswa lain. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kesamaan judul dan isi pada skripsi atau tugas akhir mahasiswa, maka dibuatlah tata cara pengajuan judul skripsi atau tugas akhir. Nah, ini untuk langkah pertama adalah mahasiswa mencari ide untuk judul skripsi atau tugas akhir. Jadi mahasiswa bisa melihat judul skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat mahasiswa sebelumnya. Nah, karena kita belum ada ya, jadi silahkan bisa datang ke itu yang ruang baca prodi, itu juga ada
beberapa untuk tugas akhir, jadi bisa silahkan untuk referensi. Atau kalian bisa, biasanya kan kalau teman-teman senangnya searching ya, ada jurnal, ada TA yang memang kalian itu kayak mengarah ke sana topiknya, nah itu bisa. Kemudian daftar judul ini dapat dilihat, nah ini yang saya bilang tadi ya, karena kalian nggak ada pendahulunya itu, jadi silahkan bisa dibaca di ruang baca teknik industri. Jadi bisa dari perpustakaan atau browsing internet. Ide judul skripsi atau tugas akhir dapat diperoleh dari usulan dosen atau sumber lain, pendalaman materi KKL, PKL, atau PKN atau KP. Nah, kemudian judul skripsi atau tugas akhir yang diajukan harus didukung minimal 5 tulisan ilmiah, jurnal, proceeding, seminar dalam 10 tahun terakhir dari tahun pengajuan. Jadi kalau misalnya kalian ini mengajukan di 2021, jadi maksimal itu adalah sumbernya 2001 ya berarti. 2011. 2011. Nah, itu sumber 10 tahun terakhir. Jadi maksimal sumbernya adalah di 2011. Kemudian, mahasiswa menemui koordinator skripsi atau tugas akhir untuk mendapatkan nama dosen pembimbing dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran skripsi atau tugas akhir, yaitu print out transkrip nilai terakhir, formulir pendaftaran skripsi atau TA. Kemudian nanti mahasiswa akan mendapatkan buku bimbingan untuk bimbingan dengan dosen pembimbing. Untuk langkah kedua, jadi mahasiswa membuat proposal skripsi atau tugas akhir dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping untuk memperoleh persetujuan atau ACC. Jadi silahkan unduh soft copy template proposal yang telah disediakan di website Fakultas Teknik, sehingga memudahkan dalam format penulisan proposal. Nah, ini ada di halaman yang sama kayaknya, untuk yang buku panduan. Nanti saya lampirkan juga untuk linknya yang proposal. Kemudian langkah 3, proposal skripsi atau tugas akhir yang telah disetujui oleh kedua dosen pembimbing selanjutnya dapat diseminarkan guna melengkapi dan memperoleh masukan atas kelayakan judul dan materi skripsi atau tugas akhir. Dan jadi sebelum sidang itu kalian ada seminar proposal dulu. Nah, biasanya sampai dari bab 1 sampai bab 3. Jadi biar jelas dulu metodologinya, jika memang sudah disetujui, nah itu baru silahkan kalian lanjut untuk pengolahan, analisis, kesimpulan. Seminar proposal dilaksanakan serentak dan dijadwalkan oleh koordinator skripsi atau tugas akhir. Jadi nanti akan dijadwalkan untuk seminar proposalnya. Jadi kemungkinan di bulan April paling lambat lah ya. Jadi biar lebih cepat. Kemudian seminar proposal dihadiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dan seluruh dosen prodi. Ini maksudnya seluruh dosen prodi itu yang terkait sama punya kalian. Jadi tergantung sama TA kalian. Kemudian proposal skripsi atau tugas akhir yang telah diseminarkan dan sudah direvisi jika ada, selanjutnya dapat didaftarkan ke koordinator skripsi atau tugas akhir untuk dicatat dan disetujui dengan menyerahkan proposal skripsi atau tugas akhir dalam bentuk soft file. Harusnya ini disuruh jilid, cuma karena keterbatasan tempat juga, jadi saya ubah bentuk soft file saja. Kemudian mahasiswa membawa bukti pembayaran skripsi. Jadi untuk lanjut ke tahap selanjutnya, itu kan biasanya kalau bulan April itu sudah selesai ya untuk UTS. Biasanya itu batas pembayaran terakhir biasanya. Nah itu bisa langsung untuk melampirkan juga bukti pembayaran skripsi. Langkah 4, jika usulan skripsi atau tugas akhir tersebut sudah disetujui oleh koordinator skripsi atau tugas akhir, maka mahasiswa dipersilakan melanjutkan pembuatan skripsi atau tugas akhir dari awal sampai akhir dengan melakukan bimbingan pada pembimbing yang ditunjuk. Proses pembimbingan harus dilaksanakan secara rutin dan terjadwal dengan membawa buku konsultasi skripsi atau tugas akhir. Jadi nanti ini saya bukukan, kemudian buku konsultasinya itu saya jadikan satu, nanti insya Allah besok Senin bisa kalian ambil. Ya mulai besok Senin bisa kalian ambil. Jadi silahkan nanti untuk melakukan bimbingan itu pakai buku ini bisa sambil dibaca-baca juga. Apabila dalam proses pelaksanaan pembuatan skripsi atau tugas akhir ternyata hasil yang diperoleh tidak dimungkinkan, maka mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing diperbolehkan untuk merubah isi materi skripsi atau tugas akhir dengan tema yang sama. Kemudian langkah kelima, apabila skripsi atau tugas akhir telah selesai dan telah disetujui oleh kedua pembimbing, dapat diajukan kepada koordinator skripsi atau tugas akhir untuk dijadwalkan seminar hasil. Seminar hasil dilaksanakan serentak dan dijadwalkan oleh koordinator skripsi atau tugas akhir.
Seminar hasil dihadiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen pembimbing dari prodi masing-masing. Skripsi atau tugas akhir yang telah diseminarkan dan sudah direvisi jika ada, selanjutnya dapat didaftarkan ke koordinator skripsi atau tugas akhir untuk dicatat dan dijadwalkan sidang skripsi atau tugas akhir. Jadi, ini ya, untuk seminar hasil itu saya mungkin menjadwalkannya hanya batasnya saja ya, batas untuk seminar hasil. Jadi, kalau misalnya ini serentak itu, kalau saya kemarin tanya-tanya, jadi nggak semua itu dilaksanakan serentak. Ada beberapa prodi yang memang dilaksanakan serentak karena memang mahasiswanya banyak sekali, jadi mereka harus terjadwal. Jadi kalau misalnya ini saya hanya menjadwalkan batasnya saja, maka mahasiswa yang mungkin lebih cepat itu bisa mendaftarkan untuk melaksanakan seminar hasil. Kemudian sidang pun juga seperti itu. Jadi nanti bisa untuk saya beri waktunya saja, tenggat waktunya. Jadi silahkan kalau yang memang sudah selesai itu bisa diselesaikan dahulu. Jadi biar yang selesai duluan itu enggak yang nunggu lama gitu baru nanti dijadwalkan. Nah, nanti bisa koordinasi untuk dosen pembimbing dan pengujinya agar teman-teman itu bisa cepat gitu. Jadi nggak harus nunggu di bulan apa gitu baru sidang. Nah, itu kalau misalnya memang di bulan Juni ternyata sudah selesai, silahkan itu bisa dilaksanakan untuk sidangnya. Kemudian, langkah 6, jika pada suatu saat dalam masa pembuatan skripsi, ternyata mahasiswa mengganti judul dan tema skripsi atau tugas akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa tersebut wajib melaporkan judul dan tema yang baru ke koordinator skripsi atau tugas akhir dan mengikuti kembali prosedur pengajuan proposal dari awal. Nah, ini kalau misalnya benar-benar harus ganti, jangan sampai ya kalau misalnya ini, jangan sampailah ganti dari awal, karena memang harus seminar proposal lagi dari awal, ganti lagi semuanya, itu jangan sampai. Ini untuk format formnya. Nah, ini untuk pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran, nama, NIM, IPK, SKS, transkrip. Nah, ini maksudnya ini, jadi biar kelihatan, oh ternyata kemarin kalian sudah melaksanakan kerja praktek. Ini syarat secara tidak langsung ya. Jadi yang sudah melakukan KP. Kemudian ada, nah kalau misalnya memang ini dilaksanakan online, Bapak Sony, nah ini bisa memberi nomor HP, nama ortu atau wali, nomor HP atau wali, alamat. Kemudian mata kuliah yang memang belum lulus, jadi masih ada tanggungan mata kuliah belum lulus. Jadi bisa nanti dilihat, oh ternyata anak ini harus menyelesaikan dulu, jadi belum bisa kalau sidang di saat semester ini, kayak gitu. Nah ini silakan. Nah ini untuk yang topik TA-nya tadi yang saya bilang, silakan kalau misalnya teman-teman sudah punya rancangan topiknya apa, lah ini bisa. Lah ini usulan dosen pembimbing. Nah, kalau misalnya kalian mengusulkan dosen pembimbing siapa, lah ini nanti dilihat lagi untuk kuota dan keterkaitan antar topik. Nah, ini ada prabimbingan. Jadi, kalau misalnya kalian, nah, prabimbingan ini ya, prapembimbingan ini, kalau misalnya kalian belum nih nemuin judul, ini kalian bisa melakukan kegiatan pembimbingan dulu sama dosen-dosen yang lain. Misalnya, tadi Zoom yang tanya ya, misalnya saya mau ngambilnya PPIC gitu. Nah, saya pengen bimbingannya ke Pak Rangga. Nah, itu bisa dilakukan kegiatan pra-pembimbingan. Jadi, dosen calon pembimbing, nama dosennya siapa? Misal Pak Rangga tadi. Nah, itu untuk mengeluarkan si judul tadi loh. Untuk mendaftarkan si judul tadi. Nah, sebelum pendaftaran ini, makanya kalian bisa melaksanakan kegiatan pra-pembimbingan. Nah, ini juga bisa dilakukan sama si teman-teman yang belum entry KRS, mungkin di akhir-akhir semester ini. Nah, itu bisa melakukan kegiatan pra-pembimbingan, tapi harus tercatat. Nah, jadi kelihatan, oh ternyata si anak ini sudah melakukan kegiatan pra-pembimbingan, jadi besok pas entry KRS itu bisa langsung diberikan untuk dosennya siapa. Jadi gitu. Untuk poin 21, ada yang mau ditanyakan? Poin 21. Nah, ini poin 21 tadi yang langkah-langkah proposal.
Ini udah mulai, dua-dua mulai formatnya, jadi silakan yang poin 21 ada yang ditanyakan enggak? Ada? Kalau enggak ada, saya lanjutkan ya, poin proposal. Mungkin nanti sambil dibaca lagi, jadi silakan tanya ke grup nanti kalau misalnya memang masih agak bingung. Nah, ini untuk yang format proposal. Tahap awal kegiatan penelitian untuk skripsi atau tugas akhir yang menyusun proposal. Nah, ini ada ketentuannya di A4, HVS, minimal 70 gram, ada batas marginnya. Nah, ini ada jarak spasinya, nanti bisa dibaca detailnya. Dibaca tenan loh ya. Kadang saya menemukan soalnya formatnya masih pada beda-beda. Nah, ini apabila pakai pengolah kata MS Word, jenis huruf yang dipakai adalah Times New Roman. Normal, ukuran 12, lihat acuan pada template proposal, nanti silahkan kalian lihat di web Fakultas Teknik, untuk pengolah kata yang lain dapat dipakai penyesuaian, yaitu yang kayak misal bahasa Inggris, kalian bisa cetak miring, kemudian kalau tanda kutip, kalau referensi kutipan, itu bisa dikutip, jadi silahkan disesuaikan. Nah, di sini ada outline proposal skripsi atau tugas akhir, terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, identitas pengusul biasa ya ini ya, ada judul skripsi, kemudian ada ringkasan, ada pendahuluannya, ada latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, ada tinjauan pustaka, metodologi, nah ini timelinenya, jadwal kegiatan kalian. Biar ini ya, biar tidak molor-molor, jadi kalian kan kalau udah ada timeline itu sebisa mungkin untuk diikuti timelinenya. Kemudian daftar pustaka, nah ini. Untuk bab 3, ini ada yang ditanyakan untuk format proposal? Saya rasa seperti biasa ya, kan kalian. Tanya Bu, Ya. untuk before after-nya itu berapa ya Bu? Kalau penulisannya? Gimana? Untuk penulisannya itu before after-nya berapa? Before after spasi. Iya. Enggak. Ya, yang before after itu loh Bu, bukan spasi. Before after apa tuh? Before after paragraf mungkin Bu. Oh. Iya. Nggak perlu dikasih kalau before after paragraf. Nah, ini kan udah ada jarak 1,5, biasanya itu udah normal, nggak ada before after-nya. Jarak 1,5 itu udah lebar loh, ini 1,5. Nah, 1,5 itu udah lebar. Kalau mau kasih after lagi, us budi nih jadi nih. Normal, 1,5 spasi normal. Ini udah besar soalnya 1,5 itu. Nggak perlu, ini tau masukan. Iki, before after ini. Itu loh kayak kalimat pembuat paragraf itu loh, Bu. Yang di referensi itu loh Bu. Daftar pustaka, apa sih? Referensi. Kutipan. Kayak lek masuk paragraf gitu loh, maksudnya Oh. kan pasti kan menjorok ke dalam. Oh, gitu kan. Ini maksudnya. Apa bi? Ya itu, mungkin itu. Ya Mas Ya. An. Iya Bu, itu coba diklik referensi coba Bu. Oke. Referensi. Layout berarti Bu, coba layout. Nah ini kan ada before after-nya. Yang spacing itu loh. Ini. Enggak, yang itu Bu, yang ini ya. Itu berapa? Ini sama, before after yang ini tadi. Ini loh, podo wae. Nggak usah dikasih. Normal, 1,5 normal aja. Ini udah lebar soalnya. 1,5 itu udah lebar. Kalau kemarin KP emang 1,15, jadi biar hemat. Tapi kalau yang ini 1,5 aja, ini udah lebar. Ini 1,5, jadi nggak perlu dikasih. Normal aja, langsung klik ini aja, jadi nggak usah di-add lagi. Ya Bu, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, saya lanjutkan untuk bab 3, petunjuk penulisan laporan skripsi atau tugas akhir. Nah, di sini juga ada template-nya.
Bu ada sempro, ada yang nanya, lah iki ora sempro. Ini kan untuk proposal. Proposal ini adalah seminar proposal. Ini loh. Seminar proposal. Nah, seminar proposal ini loh dilaksanakan serentak dan dijadwalkan oleh koordinator skripsi atau tugas akhir. Kemungkinan tadi saya sudah bilang kemungkinan di bulan April yang after UTS tadi ya. Karena membutuhkan ini ada pembayaran tadi. Sorry tak commute terus. Nah ini, jadi kenapa saya pilih April? Biasanya April itu sudah selesai untuk UTS. Biasanya kan batas pembayaran itu kan untuk tenggat waktunya kan sampai after UTS. Nah ini makanya saya bilang untuk penjadwalannya kemungkinan di antara bulan April. Jadi karena harus ada bukti pembayaran skripsi ini. Biasanya sih kalau saya yang tahu ya, setahu saya sih memang tenggatnya itu adalah UTS untuk pembayaran. Jadi pastinya kalau setelah UTS ya sudah pada bayar mesti ini untuk bukti pembayaran ini. Ada yang tanyain lagi? Kalau enggak, kita ke petunjuk penulisan laporan. Nah, ini juga ada panduannya. Saudara dapat unduh melalui website Fakultas Teknik. Nanti saya share linknya di grup itu aja ya. Nggak usah lah. Tak replace grupnya yang kemarin. Nah, di sini ada ketentuannya sama, ada kertas A4 HPS minimal 70 gram. Kemudian disusun dalam bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah ini, kalau misalnya kalian masih ragu, ini kok bahasa Indonesianya aneh ya, nah kalian itu bisa cek di KBBI online. Kamus Bahasa Besar Indonesia online, itu ada KBBI. Jadi misal, kalau misalnya nggak tahu websitenya, tulis aja, misal persentase, nah itu KBBI. KBBI persentase, langsung aja di googling kayak itu nanti akan keluar KBBI-nya. Jadi silakan bisa mengacu ke KBBI. Kemudian semua kalimat ditulis menggunakan tata bahasa baku, penggunaan kata ganti orang dihindari. Jadi jangan kebanyakan kalimat pasif dan sedapat mungkin menggunakan istilah Indonesia apabila karena sesuatu hal terpaksa harus menggunakan istilah asing atau istilah daerah, istilah itu harus ditulis miring secara konsisten. Yang saya bilang tadi ya, jika ada kalimat atau kata asing. Jadi silahkan di italic. Kemudian dalam penulisan skripsi atau tugas akhir sebaiknya digunakan kalimat atau alinea penyambung antara definisi atau teorema yang satu dengan definisi atau teorema yang lain sehingga alur skripsi hasil penelitian menjadi jelasnya. Ini mungkin kelemahannya teman-teman kemarin kalau saya beberapa baca untuk antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu tuh belum bisa mengalurkan atau menyambungkan gitu loh. Nah, ini kelemahannya masih di situ. Jadi silahkan memang perlu banyak baca referensi, jadi biar bisa nyambungin dari yang general untuk yang teorema-teoremanya, baru kita mengerucut ke permasalahannya. Jadi silahkan memang perlu banyak baca, perlu banyak referensi. Makanya kemarin pasti kalau yang di bab 1 itu tidak ada referensinya di pendahuluan atau latar belakang, itu biasanya mesti saya bilang kalau baca referensi lain lagi. Karena nggak mungkin yang namanya bab 1 atau latar belakang itu tidak ada referensinya. Itu nggak mungkin. Jadi silahkan kalian untuk belajar gimana sih untuk menyambungkan kalimat atau paragraf antar paragraf biar dia itu bisa ngalir gitu untuk skripsi kalian. Jadi silahkan untuk membaca sebanyak-banyaknya. Kemudian beberapa ketentuan tata tulis yang perlu diperhatikan. Ini bisa dibaca sendiri ya, ada kata hubung, ada penerjemahan, kemudian penulisan pemenggalan kata, awalan. Nah, ini yang di sebagai kata depan, mana yang kata depan, mana yang sebagai awalan. Nah, ini bisa dibedakan. Biasanya itu kebanyakan yang ini sebagai kata depan. Jadi kalau yang ketujuan itu tuh malah dinya disambung biasanya. Misal di antara, kalau di antara itu kan di antara. Nah, itu biasanya itu
ada yang disambung, ada yang dipisah. Nah, itu silahkan kalian bisa cari juga di KBBI yang benar itu yang seperti apa, sebagai kata depan, mana yang sebagai awalan. Kemudian pemenggalan kata harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar. Kapan pakai sehingga, kapan pakai maka, kapan pakai karena. Nah, itu penulisannya seperti apa, jadi bisa digali lagi nanti. Nah, ini bagian, ini bisa dibaca sendiri ya. Yang penting itu pegangannya KBBI dulu. Saya juga sering mesti lihat ke KBBI. Jadi apa sih kalimat kata-kata yang benar itu yang kayak gimana. Kemudian di sini ada penyajian naskah, aturan-aturan penulisannya, ada sampul. Nah ini ketebalan sampul atau cover depan belakang tidak lebih dari 1 mm soft cover dan dilaminasi. Tulisan pada cover sama dengan lembar judul tugas akhir, warna cover biru tua, biru teknik. Nah ini aturan penjilitannya. Kemudian ada pengetikan naskah. Pengetikan naskah ini sama ya, pakai 1,5 spasi. Kemudian halaman skripsi atau tugas saya diketik dengan jarak 1,5 spasi dan bolak-balik. Bolak-balik ternyata kesusahan ya kayaknya kalau bolak-balik. Kemudian halaman yang memuat judul berada pada nomor halaman ganjil, misalnya halaman pengesahan, kata pengantar, halaman awal bab 1 pendahuluan, bab 3 metodologi penelitian, dan seterusnya. Halaman yang dikosongkan karena supaya halaman yang ada judulnya berada di halaman yang dikosongkan karena supaya halaman yang ada judulnya berada di nomor halaman ganjil. Jadi biasanya itu di enter ke bawah gitu. Nah itu silahkan. Jadi biar apa namanya, kalau karena ini bolak-balik, jadi mungkin kalau yang halaman belakangnya itu dia ternyata genap pas nyampe-nya, nah itu bisa dikosongin untuk diganti ke halaman yang ganjil, untuk yang bab 1, awal bab 1, awal bab 2, awal bab 3. Maka halaman kosong tersebut diberi keterangan halaman ini sengaja dikosongkan, ya karena memang itu ya, biar di halaman yang ganjil. Jenis huruf sama kayak yang proposal tadi, Times New Roman. Huruf khusus lain, ada yang cetak tebal, kapan yang dicetak miring. Jika naskah laporan menggunakan simbol-simbol, misalnya untuk kebutuhan penulisan laporan, penulisan rumus atau persamaan, maka rumus persamaan harus diketik. Tidak boleh disajikan dalam bentuk image atau hasil edit image dari sumber lain. Rumus atau persamaan yang disajikan dalam naskah harus diberi nomor acuan. Nah, ini juga biasanya pada males untuk memberikan nomor pada nomor rumus. Nah, ini harus diketik pakai insert itu ya. Insert. Nah, equation ini silahkan kalau yang rumus-rumus. Jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi, kecuali untuk intisari, kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. Daftar isi diketik dengan jarak 1,5 spasi, rumus diketik dengan jarak spasi sesuai dengan kebutuhan. Nah ini, nggak usah diberi tadi ya, yang before after-nya ini nggak usah. Ini udah standar, 1,5, 1,5, ini udah standar. Batas tepi ini sama kayak yang proposal 3343. Kemudian pengisian ruangan halaman harus diisi penuh. Pengetikan dimulai dari batas tepi kiri, kecuali alinea baru, persamaan, daftar, gambar, judul, atau hal yang khusus. Kalau gambar kan mesti di tengah ya. Kemudian alinea baru dimulai pada ketikan ke-6 dari batas tepi kiri ketikan, itu yang ditanya Zoom tadi. Ketikan ke-6 dari batas tepi kiri ketikan, kemudian bilangan dan satuan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat. 1 berarti ditulis dengan huruf kalau misalnya di awal kalimat. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Jadi biasanya kalau ada orang koma-koma itu kan 6, koma. Nah ini benar-benar pakainya koma, bukan 6 titik. Itu data itu biasanya. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misal 10 kg, 70 cm, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Judul bab 14 pt dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. Judul subbab dicetak tebal. Nah, ini kemarin saya beberapa kali untuk mengingatkan judul subbab. Subbab itu tetap dicetak tebal, tapi ukurannya adalah 12 pt tanpa diakhiri dengan titik.
semua diawali dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan. Nah, ini kayak gini. Jadi awalannya ini capitalize each word. Biasanya capitalize each word. Nah, ini loh. Bisa dipakai capitalize each word. Ini jadi bisa kapital di awal kata. Kemudian judul sub-subbab diketik mulai dari tepi batas kiri, dicetak tebal dengan ukuran 12 pt sama ya. Hanya kata pertama yang diawali dengan huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. Masih sama, jadi di awal huruf besar. Rincian ke bawah. Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, dapat digunakan urutan dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Itu maksudnya bullet and numbering gitu. Nah, bisa pakai numbering atau pakai bullet ini. Kemudian letak simetris gambar, tabel, dan judul gambar diletakkan simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan. Intinya adalah center. Jadi bisa diletakkan secara simetris. Penomoran subbab ini menjelaskan tata cara penomoran halaman, penomoran bab, dan subbab. Nah ini yang kemarin banyak yang salah penomoran halaman. Jadi bagian awal skripsi mulai dari halaman judul sampai ke intisari diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Romawi ya, ditempatkan pada bagian bawah tengah secara simetris. Jadi yang awal itu dari awal untuk yang daftar isi, judul, itu di awal pakai Romawi. Kemudian bagian utama dan bagian akhir mulai dari pendahuluan bab 1 sampai ke halaman terakhir diberi daftar pustaka dan lampiran, diberi nomor dengan memakai angka biasa. Nomor bab ditulis dengan huruf Romawi besar, nomor subbab ditulis dengan angka biasa, sesuai dengan nomor bab diikuti dengan nomor urut subbab. Jadi misal bab 3, nah subbabnya itu adalah 3.1. Nah, jadi nomor subbabnya berarti 3.1.1, 3.1.2. Kemudian penomoran tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka biasa sesuai dengan nomor bab, diikuti dengan nomor urut tabel atau gambar. Jadi kalau di bab 3 ada gambar, ya berarti yang awalnya mulai gambar 3.1. Tabel pun juga begitu, tabel 3.1. Format penulisan di sini ada soft cover dengan judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan pernyataan keaslian abstrak. Nah, ini ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, daftar lampiran, daftar istilah dan singkatan. Ini bila perlu ya, biasanya kalau banyak simbol. Kemudian bagian isi ada 5 bab, bab 1 sampai bab 5. Bab 3 metodologi, 4 hasil dan pembahasan, 5 penutup, kesimpulan dan saran. Ini analisis masuk ke bab 4. Nah, ini bisa dibaca ya, biasa sih. Jadi silakan untuk membaca yang bagian ini, karena kelamaan nanti kalau saya baca satu-satu. Ada biodata penulis, yang teman-teman kalau misalnya mau melampirkan data biodata penulis ini. Gambar databel juga sama, pasti ngerti lah ya. Tabel juga sama, bisa dibaca nanti. Nah, ini ada tabel lanjutan, gimana untuk membuat tabel lanjutan. Ini dengan urut. Usahakan tabel tidak terpotong oleh penggantian halaman, tapi bila terpaksa, maka berilah kata bersambung pada sisi kiri bawah tabel yang terpotong, kiri bawah. Kemudian pada sambungan tabelnya, biasanya di halaman selanjutnya, itu ada kata-kata dengan tabel bla 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 lanjutan. Nah, tulis nomor tabel pada titik-titik tersebut. Tabel 1.1, judulnya apa, kemudian tulisi lanjutan. Jangan lupa untuk menyalinkan kop kepala tabel di sambungan tabel. Jadi kop kepala tabel itu tuh adalah kayak ini loh, bagian-bagian tabelnya, misal nomor, nama, kemudian apa. Jadi nama-nama itunya juga harus dipotong ke bawah. Penulisan sitasi ini juga silakan bisa dibaca ya, banyak banget. Jadi kemarin masih ada yang nanya, Bu, kalau nulis sitasi ini gimana loh? Kamu nggak baca buku panduan, udah di situ ada semua. Jadi silakan untuk penulisan sitasi, kalian bisa mengacu ke sini semua. Nah, bisa di sini banyak banget. Nanti ada di bawah itu ada lagi penulisan sitasi dari mana, dari mana, dari mana. Ini ada. Daftar pustaka juga menurut abjad. Kalau bisa silahkan pakai Mendeley, kalau yang udah bisa Mendeley. Itu enak, jadi langsung jadi. Nah, ini ada artikel dalam buku, ada buku terjemahan, pustaka, ilmiah. Nah, ini udah ditulis di sini semua.
Nah, ada yang ditanyakan untuk bab 3? Banyakan masalah format sih kalau ini. Untuk bab 3. Bisa lebih dipahami nanti untuk yang format-format ini. Ada yang ditanyakan? Aku, Bu. Gimana ya? Aku. Ya, Bu, gimana? Tapi bab siji telat. Bab 1. Itu 10 tahun, Bu. 10 tahun ke belakang, bukan 5 tahun, Bu. Ini aturannya di sini gitu, Ibu. Aku sih nurut ya, karena ini dari fakultas. Bukan aku sih gawe. Fakultas 10 tahun ke belakang. Apa Iya, ini update iku? dari fakultas sih. Mungkin referensinya bukan, kadang saya pun dulu masih ada yang 19 piro gitu. Jadi Enggak, 19 kan memang kita cari sumber aslinya toh, tapi kan yang utamanya kan yang 5 ke belakang ya. kan. Oh, oke. Nah, ini tuh dari fakultas, tapi kalau misalnya memang mau disepakati 5 tahun ke belakang mungkin bisa dibicarakan dengan masing-masing dosen pembimbing kali ya. Jadi mungkin ini ya yang terupdate, misal jenengan nanti dapat siapa gitu untuk konsultasi. Jadi Mbak, ini better mungkin 5 tahun ke belakang aja daripada 10 tahun biar lebih update gitu. Jadi mungkin diserahkan ke dosen masing-masing aja. Kalau ini sih aturan dari fakultas seperti itu. Oke, Bu, suwun. Ya. Terus sampai mana tadi? Udah tidak ada lagi untuk bab 3. Oh, gitu turu, Bu. Gambare wae do merem kabeh lho ya. Dan Ora udah. ono sing live kok. Oke, untuk yang bab 4 ini ya, ini yang perlu kudu di notes. Sebentar, bateraiku bentar. Kuncinya gini. Ini yang untuk ketentuan ujian skripsi atau tugas akhir. Nah, ini mungkin yang agak bingung di sini, saya juga agak bingung kemarin. Untuk ketentuan umum, dosen penguji terdiri dari 1 ketua penguji dan 2 anggota penguji. Ketua penguji memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dan berpendidikan minimal S2. Status dosen pembimbing 1 menjadi anggota penguji pada waktu ujian skripsi berlangsung. Dan salah satu anggota penguji dimungkinkan dari dosen prodi lain atau dosen tidak tetap atau kalangan praktisi yang relevan dengan topik yang diujikan. Jadi begini, untuk dosen pembimbing utama itu nantinya juga akan jadi dosen penguji, tapi dosen penguji yang ketiga. Jadi nanti untuk sidang itu adalah terdiri dari 3 dosen, yaitu 2 dosen penguji utama yang memang benar-benar penguji, dan yang ketiga itu adalah dosen pembimbing nanti sebagai anggota dosen penguji kedua. Kalau bingung, ini saya coba share untuk formnya. Nah, di sini. Jadi misal nih pembimbing utamanya itu adalah saya misal. Nah, di sini tulisannya tetap pembimbing utama adalah saya. Kemudian nama tim penguji yang nomor 1 itu adalah ketua tim penguji. Misalnya ketua tim penguji yang pertama adalah Pak Rangga. Kemudian anggota pengujinya yang kedua adalah Bu Vika. Nah, yang ketiga itu adalah saya sebagai pembimbing utama. Itu nanti juga akan masuk ke dalam nama tim penguji. Jadi seperti itu. Jadi untuk dosen pembimbing pendamping itu hanya mendampingi hingga seminar proposal. Jadi sidang sudah tidak mendampingi. Jadi seperti itu. Kemarin sih saya konsultasi seperti itu sistematikanya. Jadi yang utama memang, maka dari itu karena memang saya rasa sih untuk keterbatasan dosen juga di prodi mungkin memang akan pembimbing utama semua mungkin. Jadi tidak ada yang pendamping. Sepertinya seperti itu. Jadi
untuk pembimbing utama nanti akan tetap masuk ke dalam nama tim penguji. Kemudian di sini, nah ini untuk syarat, hati-hati ya, syarat ujian skripsi atau tugas akhir. Jadi ujiannya, sidangnya ini, mahasiswa untuk syarat akademiknya adalah tidak memiliki nilai E. Kemudian nilai D kurang dari 10%, sama kayak yang tadi, 10% dari seluruh transkrip SKS-nya. Jadi kalau 144, 14 SKS itu yang maksimal dengan nilai D. Kemudian IPK adalah minimal 2,5. Nah, ini syarat administrasinya ini yang agak ribet. Jadi memang agak ribet ya. Kalau Kok gak ada, Bu? Gimana? Gak ada syarat TOEFL? Nggak ada kok di sini. Saya nggak tahu ya, Bu. Enak banget. Kemudian untuk syarat administrasi diserahkan kepada koordinator skripsi atau tugas akhir. Di sini ada bukti pelunasan biaya skripsi atau tugas akhir, transkrip terakhir yang telah ditandatangani Kaprodi, kemudian mengumpulkan fotokopi sertifikat keterampilan wajib, ada komputer, bahasa, kewirausahaan, pasti udah semua. Kemudian ada sertifikat Sapa Maba dan ISQ. Kemudian fotokopi buku konsultasi penulisan skripsi atau tugas akhir minimal 8 kali bimbingan per dosen pembimbing. Kemudian menyerahkan draft laporan manuskrip skripsi atau tugas akhir sebanyak 3 eksemplar yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping. Kemudian surat pernyataan telah menyelesaikan semua mata kuliah selain skripsi atau tugas akhir dan tidak akan melakukan perbaikan mata kuliah setelah dinyatakan lulus pada ujian skripsi atau tugas akhir. Jadi yang namanya kalau kalian sudah sidang itu berarti seluruh istilahnya urusan itu sudah selesai untuk mata kuliah. Jadi sudah tidak ada lagi untuk mengambil mata kuliah lagi atau perbaikan lagi, itu sudah tidak ada. Jadi sudah hangus kalau misalnya kalian sudah sidang. Tutup teori. Nah, tutup teori. Semua persyaratan di atas dimasukkan ke dalam stop map warna biru yang telah diberi nama dan NIM. Ini waktu dan tempat ujian. Nah, ujian skripsi atau tugas akhir dalam 1 tahun akademik dilaksanakan 2 kali. Ada periode wisuda April dan periode wisuda Oktober. Jadi ada bulan Juli sampai Agustus dan untuk April ada Januari sampai Februari. Nah ini, makanya saya bilang saya paling hanya menjadwalkan untuk periodenya saja. Tapi untuk jadwalnya silahkan teman-teman kalau di Juli kalian sudah bisa sidang, silahkan langsung sidang. Jadi saya nggak membatasi untuk sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi silahkan kalau yang memang sudah siap langsung saja, nggak perlu menunggu lagi. Tempat ujian di lingkungan prodi masing-masing. Jadi nanti, jadi melihat keadaan ya, kalau misalnya memang masih belum diperbolehkan untuk sering ke kampus, jadi mungkin bisa masih online lagi. Tapi kalau misalnya memang alhamdulillahnya besok semester depan kita bisa sering ke kampus, jadi kemungkinan ujiannya bisa dilakukan secara langsung. Nah, ini ada tata cara pendaftar. Mahasiswa melengkapi semua persyaratan. Ini ya, persyaratan yang ini tadi. Jadi silakan dilengkapi. Kemudian diserahkan ke koordinator skripsi atau tugas akhir untuk didaftar. Nah, ini tata cara pelaksanaan ujian skripsi atau tugas akhir. Peserta datang 30 menit sebelum ujian dimulai. Menyiapkan seperangkat komputer pada ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai dan telah dipastikan program dan alat yang dibuat jika buat alat sudah dalam keadaan jalan. Jadi dipersiapkan sebagus mungkin, jangan asal-asalan ya kayak seminar KP. Jadi nggak sesantai itu. Jadi silahkan untuk benar-benar prepare. Kemudian menyiapkan slide untuk presentasi. Isi slide adalah sebagai berikut. Jadi di sini sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya memang kalian ada improve ya silahkan. Tapi utamanya ada di sini alasan pemilihan judul, latar belakang, batasan masalah, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran. Kemudian mahasiswa berpakaian warna putih untuk atasan, bawah warna hitam, berdasi dan memakai jas alma mater. Jadi meskipun nanti online pun silakan untuk tetap memakai sesuai dengan ketentuan. Yudisim kelulusan ujian skripsi atau tugas akhir akan dilakukan setelah pelaksanaan ujian. Jadi setelah sidang baru ada yudisimnya. Nah, ini untuk syarat kelulusan, kategori pertama itu yang langsung dinyatakan lulus, jadi tanpa revisi atau perbaikan sama sekali.
Kemudian kategori kedua yaitu lulus dengan revisi, artinya mahasiswa tersebut bisa lulus jika telah merevisi apa yang telah menjadi keputusan tim penguji, tanpa kekurangan dan atau penambahan yang harus direvisi dalam waktu yang ditentukan. Kategori ketiga adalah tidak lulus, amit-amit ya, jangan sampai udah sampai sidang tapi ternyata tidak lulus. Hati-hati, plagiarisme juga. Jadi ini untuk Bapak Ibu juga, untuk rajin ngecek Turnitin itu dari awal. Misal mereka untuk bimbingan itu di bab 1 ternyata sudah oke, jadi bisa diturnitin dulu. Nah ini hati-hati, ini yang masih sering copy paste. Minimal berapa, Bu? Kalau di UMK itu maksimal 30%. Semuanya. 1 sampai 5. Semuanya 30. maksimal. Jadi nanti ketika udah sampai jadi tetap nanti minta ke perpus untuk turnitin. Jadi surat resmi, kalian harus punya surat resmi ya. Ketika wisuda itu kan udah harus punya surat itu, surat resmi, turnitin itu maksimal ada 30%. Nah, kalau di UMK itu silahkan bisa kalian di perpus untuk meminta surat itu. Nah, itu maksimal 30%. Jadi jangan sampai kalau udah sampai perpus ternyata dicek itu ternyata dari 30%. Nah, itu jangan. Jadi harus ngulangi, kan nggak mungkin kalau ngulangi. Jadi ini untuk penyebab mahasiswa tidak lulus, mahasiswa sama sekali tidak menguasai teori dan materi. Jadi kalau ditanya itu tuh yang meyakinkan, harus menguasai teori yang kalian pakai, materi-materi yang kalian gunakan. Mahasiswa sama sekali tidak bisa mempertahankan hasil skripsi atau tugas akhir. Jadi kalau ditanya, kamu dapat data ini dari mana? Nggak tahu. Saya dapatnya seperti itu. Itu bukan jawaban. Jadi itu kamu tidak mempertahankan hasilmu. Jadi silakan. SI ini gak sido lulus toh? Hah? SI apa TE kuwi gak sido ya, lulus? ada. Memang SI itu rodok kan. Memang SI bener-bener rodok ya. Kayak dicecer gitu mesti. Jadi hati-hati. Nah ini silahkan untuk mempertahankan hasil skripsi atau tugas akhir. Nilai akhir dinyatakan dengan A, B, B, C, dan tidak lulus. Tapi bukan berarti ngeyel loh ya. Ini kalau kalian punya data dan kalian bisa menjelaskan dengan baik untuk mempertahankan hasil itu silahkan. Tapi kalau ngeyel, kalau salah ngeyel itu jangan sampai seperti itu. Salah ngeyel mana? Ada soalnya dulu teman saya ada yang sampai nggak lulus gara-gara kayak gitu. Jadi hati-hati. Ini untuk range nilainya yang A itu 85 sampai 1 sama ya. Kalau di UMK pakainya ini AB 75 sampai 84, B 67 sampai 74, BC 61 sampai 66, tidak lulus. Jadi kurang dari 60, kurang dari sama dengan 60 itu tidak lulus. Bagi mahasiswa yang dinyatakan sebagai kategori lulus dengan revisi, maka mahasiswa tersebut diwajibkan untuk segera merevisi apa yang diharuskan untuk direvisi oleh tim penguji sesuai dengan waktu yang disetujui penguji. Jika telah direvisi, maka dimintakan tanda tangan dari ketua tim penguji. Setelah mendapat tanda tangan dari ketua tim penguji, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Waktunya, Bu, minimal maksimal berapa? Sebulan apa 3 bulan revisi, Bu? Itu ini, Bu. Jadi harus melihat waktunya juga rentangnya. Kalau misalnya mereka ternyata di bulan ini ya, misal mereka mau lulus wisuda Oktober, jadi bulan Juli mereka sidang, tapi sampai September belum ada revisi, berarti mereka bisa ikut wisuda Oktober. Jadi bisa mungkin tuh biasanya kalau masih hangat harus langsung direvisi biar nggak lupa. Seminggu 2 minggu itu tuh biasanya udah bagus untuk revisi. Kemudian ujian ulang skripsi atau tugas akhir. Jika mahasiswa tidak lulus dan dari Dewan Penguji menyatakan harus ujian ulang, maka ujian ulang skripsi atau tugas akhir dilaksanakan secara terjadwal dan diumumkan oleh koordinator skripsi atau tugas akhir. Persyaratan uji ulang sama seperti ujian skripsi atau tugas akhir, jadi kayak daftar ulang lagi untuk ujian. Dan ini ada penjilitan, jadi silakan untuk ini ya dibaca. Ada laporan plus program kalau ada yang pakai program. Kemudian bentuk format ada Microsoft Word dan PDF dengan halaman pengesahan dan persetujuannya sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan penguji hasil scan, poster dan artikel ilmiah. Ini kalau misalnya memang biasanya kalau ada yang alat atau produk itu tuh dia pakai poster dan artikel ilmiah. Nah ini silahkan kalian juga bikin artikel ilmiah untuk diposting nanti. Kemudian dimasukkan ke dalam satu CD dengan tempat yang rapi. Ini ada formatnya nanti bisa dilihat di halaman bawah.
artikel ilmiah tuh masuk yang di jurnal prodi atau jurnalnya mana, Bu? UMK bukan masuk ke Oh, situ. repositori UMK. Kan kita ada jurnal toh, Ah, masuk di sini bisa juga kan? bisa ini sih dikembangkan untuk Oh. ini format CD sudah ada di bawah, nanti bisa dilihat. Laporan skripsi atau tugas akhir dengan soft cover dilaminasi warna biru tua, biru teknik sejumlah 2 eksemplar. Jadi ada 2. Kalau kalian pengen kenang-kenangan, ya berarti kalian punya 3. Yang 1 buat kalian sendiri, 2 diberikan ke prodi, dan nanti akan diberikan ke universitas juga. Sama itu, Bu, yang apa? Misalnya tempat pengambilan datanya, misalnya kalau butuh tempatnya. Iya, Oh, silakan. Kalau misalnya memang mereka perlu, silakan diberi. Jadi memang tergantung kebutuhan kalian, tapi minimal adalah 2 yang untuk diberikan ke universitas. Nah, ini ada format cover CD. Jadi kalau ada yang susah-susah dadak, ini biasanya kan pakai template-nya sana ya, itu hati-hati. Pakainya yang ini. Kemarin kan banyak yang template-nya jadi berubah. Nah, ini labelnya. Ada yang ditanyakan dari bab 4 ini? Dari pendaftaran dan lain-lain sebagainya. Berapa lah videonya coba re? Ini masa ya mati kabeh videonya? Itu turu apa piye ta ya? Budine wis ngeciwis lho ya. Enggak, Bu, saya mendengarkan. Oke. Lan dia awakmu, Mbak. Lagi jilbaban, Bu. Baiklah. Oke, kalau nggak ada, ini kita bab 5 yang ini ya, kalau kalian pakai poster ya, jadi silahkan kalau misalnya memang perlu dicetak poster yang bikin alat itu. Jadi biasanya kalau misalnya bikin alat itu nanti akan dipajang juga di lab dan juga di prodi. Nah, ini ada penataannya, jadi ketentuannya ini ada ukurannya, file ukuran sekian, tidak diperkenankan untuk memberikan huruf kapital semua. Jadi ini silahkan dilihat untuk format-formatnya. Ada iklan. Kemudian ada bab 6, ini tata cara penulisan artikel ilmiah skripsi. Ini pedomannya, ini bisa dibaca ya, jadi ada judul artikel tidak boleh sama dengan judul skripsi atau tugas akhir. Ini artikel ya, artikel. Jadi biasanya kalau yang judul skripsi itu tuh kayak detail banget loh, dengan metode bla 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 ya. Kalau misalnya yang di artikel itu biasanya lebih general. Misal kalau kemarin saya itu tuh Decision Support System untuk manajer aset di di PLTU Python baru dengan metode bla 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 bla. Nah, kalau yang ini biasanya untuk yang generalnya, yang untuk yang artikel saya cuma nulis Decision Support System untuk manajer aset pada PLTU Python baru, udah gitu doang. Jadi nggak sampai yang terlalu detail, biasanya kayak gitu. Kemudian naskah yang sudah ditulis dalam bentuk format PDF sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Kemudian ukuran file PDF maksimal 5 MB, naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan Times New Roman ukuran 11 pp. Panjang naskah sekitar 6 sampai 12 halaman, diketik 1 spasi. Spasinya 1, setting halaman ke 2 kolom dengan equal width column, jadi ada 2, nanti dipecah kolomnya. Jarak antar kolom 5 mm. Judul, identitas penulis, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. Jadi di atas nih, 1 kolom saja. Kemudian ukuran kertas A4, lebar batas tepi, margin 3,5 untuk batas bawah,
batas atas, bawah, dan kiri. Kanan adalah 2 cm. Kanan tuh sini. Atas, bawah, kiri. Kemudian ini ada sistematika penulisan, ada bagian awal, judul, nama penulis abstrak, bagian utama pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan, dan saran jika ada. Bagian akhir ada ucapan terima kasih kalau ada, keterangan simbol kalau ada, daftar pustaka ini yang perlu. Kemudian judul dan nama penulis bisa dilihat nanti. Untuk ini dibaca sendiri ya, ini standar sih, cuma harus dibaca juga untuk artikelnya. Abstrak, ini ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi nanti ada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berisi tentang inti permasalahan, latar belakang, cara pemecahan masalah, abstrak dicetak tebal, bold. Nih, tidak lebih dari 250 kata, 1 spasi, Times New Roman font 11. Ada keywordnya 3-6 kata. Kata keyword dicetak tebal atau bold. Ini ada aturan umumnya, ini detail banget, jadi silakan nanti bisa dibaca. Saya nggak mungkin baca satu-satu. Ini juga udah ada aturan untuk penulisannya. Yang referensi ya, daftar pustakanya gimana, kalau dari buku, dari artikel jurnal gimana, dari proceeding gimana, dari skripsi, tesis, disertasi, dari website. Kemarin saya tanya, kalau dari website bagaimana, ini bisa dilihat. Aturan tambahan, nah ini yang penulisan rumus ini. Sorry, rumus matematika ditulis secara jelas dengan Microsoft Equation yang tadi saya bilang ada insert equation, jadi silahkan pakai ini. Atau aplikasi lain yang sejenis diberi nomor, seperti contoh berikut ini. Kalau ada rumus, silahkan diberi penomoran. Jadi urutannya, rumus 1, rumus 2, rumus 3, dan seterusnya. Bahasa ekonomi, Pak. Nah, sorry. Kemudian ada penulisan tabel sama kayak tabel 1, karena ini tidak bab-bab ya, kalau yang di artikel, jadi langsung tabel 1. Siapa Ibu Nani? Maaf Bu, kalau nyambi. Gimana Bu? Saran. Maaf. Kemudian, nah ini ada contoh untuk penulisan tabel. Ini bisa dilihat. Tabelnya kayak gini, jadi beda ya, bukan kayak tabel yang di laporan. Nah ini tabelnya seperti ini, jadi tanpa grid column-nya. Ini ada nomor gambar, nah, ini ada contohnya. Kemudian nah ini bab 7 adalah penutup. Intinya ini adalah buku petunjuk untuk membantu mahasiswa Fakultas Teknik dalam membuat laporan skripsi atau tugas akhir. Nah ini daftar pustakanya dari ini. Kemudian ini lampiran 1 contoh punggung buku skripsi. Jadi ini contoh yang pinggirnya diberi ini. Nah, untuk penulisan, jadi biar nanti kalau di perpus itu gampang ambilnya gitu. Nah, ini di bagian punggungnya itu dikasih keterangan seperti ini. Ada yang ditanyakan? Ini sambil saya lihatin form-formnya. Gambarnya juga dikasih nomor, Bu. Iya toh yo, semuanya harus seperti itu. Gambar Mana, 1, itu 1. Dan ini ada sumbernya. Kalau kalian bukan gambar sendiri, silahkan dicantumkan sumbernya. Tabel pun seperti itu. Kalau misalnya kalian tabelnya itu bukan kalian yang bikin, itu silahkan dicantumkan sumbernya. Tapi kalau memang itu tabelnya, kan kalau dari skripsi kan kalian sendiri sih yang bikin, itu nggak perlu disebutkan. Tapi kalau misalnya kalian ngambil dari itu biasanya ada tabel apa kayak kemana punya Chandra ya apa sih? Kayak listing host itu, lah itu kalau mau dicantumkan berarti harus ada sumbernya. Itu makanya kenapa kami jadwalkan di akhir tahun. Nah kalau memang membutuhkan info itu, makanya tadi saya menanyakan ke Bu Nani, kalau punya dokumen tadi. Ada yang ditanyakan? Ini udah selesai, nanti saya lihat juga form-formnya sambil saya share nanti linknya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada sambil saya share untuk tambahan-tambahannya ini.
Nah, ini ada buku konsultasi. Ini nanti rencananya akan saya jadikan di satu buku panduan itu. Jadi bisa, kalau misalnya dia lupa, bisa dilihat-lihat di buku panduannya. Nah, ini buku konsultasinya. Silahkan dilengkapi. Nanti ada nama, NIM, pembimbing, judul skripsi atau TA. Kemudian catatan-catatannya, catatan bimbingan dan konsultasi, pembimbing utama. Nah, ini kalau ada catatan konsultasi, pembimbing pendamping, kalau ada pembimbing pendampingnya itu silakan juga dikonsultasikan. Kemudian untuk form-formnya, nah ini karena kalian belum ada ya, belum ada yang seminar proposal, jadi ini saya skip dulu untuk angkatan kalian. Untuk angkatan bawah itu harus ada bukti kehadiran seminar proposal juga, kayak KP kemarin. Kemudian di sini nanti ada kegiatan pra-pembimbingan. Nah, ini pra-pembimbingan ini yang saya bilang tadi. Jadi sebelum kalian misal belum ada bayangan sama sekali untuk judul, jadi belum bisa daftar. Jadi silahkan untuk melakukan kegiatan pra-pembimbingan. Jadi dosen calon pembimbingnya siapa? Ini kalian yang menentukan malahan. Pengennya sama siapa? Jadi silahkan. Dan itu nanti akan jadi acuan untuk pendaftaran di sini. Jadi misal kalian ternyata sudah melakukan pra-bimbingan nih. Ya, berarti nanti akan saya lihat lagi, oh ternyata ada. Nah, ini berarti usulan dosennya akan saya sesuaikan karena memang sudah disetujui sama calon dosen pembimbing. Tapi kalau memang kalian benar-benar belum melakukan pembimbingan tapi udah punya udah punya sistematika penulisannya, jadi saya ingin topik ini Bu, saya sudah cari di jurnal ini yang tadi ya, yang sesuai kriteria tadi ada yang 5 referensi minimal jurnal itu silahkan bisa diajukan. Kemudian nanti kamilah yang akan mengusulkan dosen pembimbingnya siapa, karena kalian tidak melakukan prabimbingan dulu. Jadi di sini berita acara seminar. Kita acara seminar di sini, kemudian lembar pertanyaan dan revisi ini harus dibawa ya, harus dibawa ketika seminar. Dosen penguji, jadi kalian harus ngisi dulu. Dosennya ini tiga ngisi ini di pertanyaan revisi. Jadi silakan diisi dulu dosen pengujinya siapa, nanti menambah mahasiswanya siapa, animnya berapa. Kemudian pendaftaran sidang, jadi silakan untuk mendaftar. Ini tadi untuk syaratnya saya ambil dari yang buku panduan tadi, sesuaikan ini. Jadi ada bukti pelunasan, transkrip terakhir, soft copy sertifikat, fotokopi buku konsultasi, dan lain sebagainya. Kemudian berita acara sidang, hampir sama kayak seminar tadi. Kemudian lembar pertanyaan dan revisi sidang, ini juga disesuaikan sama jumlah dosennya. Kemudian udah sih itu. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Ditanyakan dari sosialisasi ini. Gak ada nih, gak ada yang nanya. Nah, itu sama yang memang belum entry semester ini, jadi silakan kalau nanti di akhir-akhir semester ini, kalau udah wis rada lega, praktikum-praktikumnya yang ulang praktikum, yang ulang apa, itu silakan bisa melakukan bimbingan tadi ya, yang bimbingan informal tadi. Jadi kegiatan prabimbingan, itu silakan. Kemudian nanti kalau udah ada yang seminar proposal, kalau ada yang mau ikut silahkan. Ya udah. Kok nanti mesti di grup baru nanya.